Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan dan berkat-Mu ya Tuhan yang kami terima. Napas hidup yang Kau percayakan, Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tak terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tak tertulis semua apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersama-sama untuk mendengar isi hati dan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami membawa pujian, syukur kami membawa penyembahan kami, yaitu hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami saat pagi hari ini hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati sungguh ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa, Kau agung, Kau mulia. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sembah bagi-Mu, sembah bagi Engkau, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hiralamaya siralamaya sianderanamo, siralamaya siaralamalamo, ipakaramaya sianderanamo, yaramo. Haleluya, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syara lama-lama ya lama-lama, irara lama ya syane, irara lama-lama. Haleluya.
lama-lama yang siana lama. Haleluya, Yesus Tuhan. Hira takara lama-lama yang siana lama-lama. Hira lama-lama. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus. Selamanya kami kan memuji-Mu, selamanya kami kan menyembah-Mu, selama-lamanya kami kan bernyanyi bagi-Mu. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sebab Dia penolong-Mu, sebab Dia penyelamat-Mu, sebab Dia dan hanya Dia yang sanggup menolong hidup-Mu. Sembahlah Dia, Yesus namanya. Sembahlah Dia, siara lama-lama ya siane. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau terus ya Tuhan bersama-sama untuk belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Mendengar suara-Mu dan mengetahui dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Bersyukur minggu hari ini kita bertemu lagi. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah penyembahan yang ada, saya diingatkan tentang perkara Deborah. Mari Bapak Ibu kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudaraku juga, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Deborah dan Barak. Untuk secara lengkapnya bisa saudara-saudaraku untuk membacanya di rumah. Kita akan membaca beberapa ayat yang akan menjadi poin penyampaian kita pada hari ini. Saya mengambil tema cara mengambil keputusan yang benar. Ya, tetapi sebelumnya mari kita lihat apa yang orang Israel alami pada zaman Deborah ini. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor,
Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Kita lihat bahwa dikatakan keadaan orang Israel itu jauh dari Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga dampaknya dikatakan lalu Tuhan, dampaknya adalah mereka berada dalam penindasan Raja Kanaan, di mana panglimanya bernama Sisera. Dari ayat 1 dan 2 kita boleh belajar juga bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka ada dampak yang tidak baik yang akan kita alami. Nanti mengalami satu penindasan, mengalami satu perbudakan. Jadi seperti itu keadaan bangsa Israel pada zaman Deborah dan Barak. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, ini menjadi poin yang pertama. Kalau kita mengambil keputusan, saudara-saudaraku mengambil keputusan yang benar di saat tidak ada masalah, pastilah kita akan mengambil keputusan untuk memilih yang benar di hadapan Tuhan. Pastilah kita memilih keputusan yang benar, karena kita tidak mengalami kesulitan apapun. Kita diberkati dalam masalah keuangan, kita diberkati secara kesehatan, kita tidak memiliki permasalahan-permasalahan yang sulit begitu, yang sulit kita atasi. Tetapi bagaimana kita mengambil keputusan di saat genting, di saat ada suatu permasalahan, di saat keadaan sudah tidak sesuai dengan harapan, di saat secara manusia akan menimbulkan pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tetapi satu hal yang kita harus lakukan di saat kita mengalami sesuatu hal yang menekan hidup kita, sesuatu hal yang perlu kita ambil satu keputusan, berseru kepada Tuhan pada ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ada alasannya sih mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berada dalam ketakutan. Ketakutannya kenapa? Sisera memiliki peralatan perang yang begitu lengkap. Secara manusia, mengukur secara manusia itu tidak imbang. Artinya kekuatan bangsa Israel dan kekuatan musuh itu tidak imbang. Dan dikatakan juga sudah menindas mereka selama 20 tahun dengan keras, sehingga hal itu membuat mereka gentar. Kalau mereka melakukan sesuatu, pasti akan terjadi hal yang lebih keras lagi. Secara logika yang mereka pikirkan akan seperti itu. Nah, tetapi kita melihat kalau yang ayat 1 tadi adalah ayat 1 dan 2 menyatakan dampak dari melakukan yang salah di hadapan Tuhan akan terjadi satu penindasan. Lalu ayat yang ketiga adalah dampak jika kita berseru kepada Tuhan. Jika kita berseru kepada Tuhan pada ayat yang ketiga, maka dikatakan pada ayat yang keempat, pada ayat yang kelima, dan pada ayat yang keenam dikatakan bahwa ada suara Tuhan yang dinyatakan. Saya akan baca ayat yang keenam. Ayat yang keempat dulu. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kemudian saya baca dulu ayat yang keenam. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau
ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Poin yang kedua, setelah kita berseru kepada Tuhan, dengar apa kata firman Tuhan. Dengar apa suara Tuhan untuk masalah yang kita hadapi. Lihat, apabila kita berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan itu menyampaikan suaranya. Itu adalah sesuatu hal yang pasti. Kalau kita berbicara kepada Tuhan, dikatakan berserulah kepadaku, maka Ia akan menjawab. Kita berseru kepada Tuhan. Gimana Tuhan menjawab kalau kita tidak pernah berseru kepada Tuhan? Kita harus berseru kepada Tuhan, harus menyerahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Jadi ayat yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah dengar suara Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan. Jangan dengar-dengar yang lain. Jangan pertimbangkan yang lain. Kalau ada pertimbangan, kalau ada situasi-situasi, cocokkan dengan firman. Apa kata firman? Apa sesuai atau tidak dengan firman? Jadi dengar kata firman Tuhan. Yang berikutnya adalah ambil keputusan sesuai suara Tuhan, bukan berdasarkan manusia ataupun keadaan. Mari kita lihat ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, Barak ini yang disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel, 10.000 orang Israel ini, yaitu Bani Naftali dan Bani Zebulun. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan Barak. Mungkin Barak memang secara pengalaman dia mengerti tentang perang. Dia secara manusia dia bisa mengukur kekuatan orang Israel dibandingkan dengan kekuatan pasukan daripada Sisera, Panglima Sisera. Sehingga memang secara manusia wajar jika Barak ini bimbang, Barak ini gentar. Tetapi yang berfirman ini adalah Tuhan. Nah, ini kita perlu belajar baik itu dari kelebihan maupun dari kekurangan tokoh-tokoh di Alkitab ini. Kita lihat bahwa keputusannya itu bergantung pada Deborah. Puji Tuhan bahwa keputusannya bergantung kepada Deborah. Tapi kalau dia mengambil keputusan berdasarkan seorang yang tidak di dalam Tuhan, maka dia pun akan melakukan sesuatu yang tidak di dalam Tuhan. Nah, karena kalau kalau dengan Deborah adalah orang yang takut Tuhan. Nah, jadi keputusannya bergantung kepada manusia. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jika engkau maju, aku pun ikut maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak. Harusnya keputusan kita adalah apa kata Tuhan, itu yang kita kerjakan. Apa kata Tuhan, itu yang kita lakukan. Pandang kekuatan Tuhan. Ya, sehingga untuk ayat selanjutnya, jangan mengukur, itu poin selanjutnya, jangan mengukur kekuatan musuh ataupun permasalahan dengan kekuatan manusia. Memang manusia ini tidak sanggup melakukan apapun kecuali dengan kekuatan Tuhan. Tidak pernah imbang, tetapi Tuhan itu bisa mengerjakannya. Karena kalau apapun yang di muka bumi ini, kalau dibandingkan dengan kekuatan Tuhan, tentulah sangat kecil. Oleh sebab itulah kita bersyukur memiliki Tuhan yang besar. Amen. Yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah Tuhan. Yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah suara Tuhan. Karena itulah kunci keberuntungan, kunci keberhasilan tiap-tiap langkah hidup kita. Haleluya. Poin selanjutnya adalah tadi pada ayat yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita.
Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Saudara-saudaraku, apa yang Deborah katakan ini karena dia mengukur kekuatan Tuhan. Dia mengukur masalah yang ada itu dihadapinya dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada sama sekali dikatakan bahwa pasukan Israel bisa menghadapi, tetapi dia katakan Tuhan telah maju di depan engkau. Dikatakan begitu, disampaikannya kepada Barak. Jadi biarlah juga sama seperti Deborah mengukur kekuatan musuh dan masalah itu dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Haleluya. Dengan apa yang dilakukan ini dikatakan lalu Barak turun, maka orang di belakangnya juga mengikuti dia, karena pemimpin itu memang dilihat oleh orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara, saya dan saudara ditentukan Tuhan untuk menjadi terang. Terang itu menyinari semua kegelapan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar jadi seperti Deborah, mendengar dan melakukan suara Tuhan. Mendengar dan melakukan suara Tuhan, dan itu disampaikannya, tidak diam-diam saja. Jadi dia mendengar dan dia lakukan bagiannya. Walaupun secara pengalaman dia bukanlah yang harus di medan perang, tetapi dia lakukan. Kita lihat yang kedua, dia mempengaruhi dan menguatkan Barak. Pada ayat ke-14 itu dia katakan lagi kepada Barak, "Bersiaplah." Saat itu waktu didengar Sisera, pada ayat sebelum 14 itu, pada waktu didengar Sisera, Panglima Sisera, mereka ada di Gunung Tabor, maka Sisera dan kereta-keretanya turun. Bahkan seluruh rakyatnya, tidak dikatakan berapa seluruh rakyatnya, tapi dikatakan seluruh rakyatnya ikut. Artinya apa? Secara manusia tambah gentar sebenarnya Barak, tetapi Deborah katakan, "Bersiaplah, Tuhan akan menyerahkan Sisera dan pasukannya kepadamu." Dia menguatkan Barak, dia sampaikan, dia kuatkan. Kita diutus Tuhan untuk menguatkan yang lemah. Di saat kita mengalami satu permasalahan, ingat kata Tuhan. Di saat kita melihat orang lain mengalami suatu permasalahan, kuatkan, sampaikan firman. Karena firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa untuk menguatkan, berkuasa untuk mengajar, berkuasa untuk mengingatkan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Firman Tuhan itu memberi satu kehidupan kepada orang yang mempercayainya. Yang poin selanjutnya, jadilah seperti Deborah yang mau berkorban. Dia katakan, "Baik, aku ikut, aku turut." Dan dia pun turut ke medan perang. Dia tidak memikirkan risiko, tetapi karena iman percayanya kepada Tuhan, dia percaya perlindungan Tuhan. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak akan sia-sia. Jadilah berdampak bagi orang lain, jadilah berdampak bagi daerah kita, bagi negeri kita, lingkungan kerja kita. Haleluya. Jadi poin-poin cara mengambil keputusan yang benar, saya akan ulangi kembali, yaitu yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua,
dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan tentang masalah yang kita hadapi itu, apa kata Tuhan, kemudian ambil keputusan sesuai suara Tuhan atau sesuai firman Tuhan, bukan berdasarkan manusia ataupun keadaan, situasi dan kondisi. Yang berikutnya, jangan mengukur kekuatan musuh atau masalah itu dengan kekuatan manusia, tetapi mari kita lihat kekuatan Tuhan yang besar. Jangan lihat seberapa parah sakit penyakit kita, jangan perhatikan, jangan lihat bahwa tidak ada harapan lagi, tetapi selalu ada harapan. Jika ada Tuhan, selalu ada harapan, karena Tuhan kuasanya tidak terbatas. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Biarlah kekuatan mengalir ya Tuhan, untuk kami bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hal apapun yang kami alami. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami tahu terkadang kami mengalami kesulitan untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu jadikanlah kami tenang supaya kami dapat berdoa. Mengalirlah satu ketenangan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga Tuhan meminta kekuatan yang daripada-Mu untuk kami bisa ya Tuhan mengalami satu kekuatan, mengambil satu keputusan yang benar walaupun ada risikonya, tetapi kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga yang Tuhan janjikan adalah satu kemenangan, yang Tuhan janjikan adalah satu jalan keluar. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, kami sungguh percaya akan kekuatan-Mu, akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga membuka panca indera rohani kami, untuk kami melihat ya Tuhan, untuk kami boleh melihat sekeliling kami, keadaan negeri kami, lingkungan kerja kami, keadaan bangsa kami, keadaan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami berdoa dan menguatkan bagi yang sakit. Biarlah kami menyampaikan firman-Mu dan menguatkan bagi yang lemah ya Tuhan, yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, turunlah ya Tuhan kepada kami hati yang memperhatikan sesama kami ya Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau Tuhan, dan mengasihi sesama kami ya Tuhan seperti diri kami sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, turunlah ya Tuhan hati-Mu untuk gereja-Mu, untuk umat-umat-Mu, untuk kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga memiliki hati yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan kami dan pekerjaan Tuhan. Merelakan hidup kami untuk Tuhan pakai, merelakan hidup kami untuk mengasihi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yaitu hari-hari kami, hidup kami untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa, segala kebimbangan yang ada, keraguan dan ketakutan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami cabut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah digantikan satu roh keberanian ya Tuhan, roh keberanian, kepercayaan, iman kepada Engkau, pengharapan kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ada pemulihan, ada kemenangan yang Tuhan berikan di saat kami mendengar dan melakukan firman-Mu, di saat kami taat ya Tuhan kepada suara dan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Haleluya.